Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya senang sekali bisa menyampaikan firman Tuhan di hadapan saudara. Jika saudara baru pertama kali mendengar firman Tuhan melalui channel saya ini, saya menyambut saudara, welcome. Ya. Jika saudara berkenan bisa subscribe channel saya ini, dan setiap kali saya menayangkan channel saya berharap saudara bisa mendengarkannya. Untuk itu tekan tombol notifikasinya. Dan saya juga berterima kasih buat saudara yang setia, yang mengikuti khotbah atau firman Tuhan melalui channel saya ini. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan saudara. Dan juga saudara yang sudah menyebarluaskan firman Tuhan ini, saya percaya upah saudara besar di sorga. Saudara-saudara, sekarang ini menginjil dengan era modern. Di era modern ini jauh lebih mudah. Saudara hanya dengan men-share firman Tuhan kepada kerabat saudara atau teman saudara atau siapapun yang Tuhan taruh di hati saudara untuk saudara bagikan firman Tuhan, saudara bisa men-share-nya. Dan percayalah, firman Tuhan yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia. Karena firman Tuhan yang akan menimbulkan iman. Ya, kita tidak tahu orang yang kita bagikan firman Tuhan itu sudah berapa kali dengar firman Tuhan. Mungkin pada kali itu ketika dia mendengar firman Tuhan, imannya timbul sehingga dia boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Baik saudara sekalian, pada kesempatan ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan berjudul Decide to Risk Everything. Ini judul yang sangat menarik saudara sekalian. Saya menjumpai judul ini ketika saya membaca Alkitab. Ya. Judul ini diambil dari perikop di Esther pasal 4, saudara. Ya. New English Translation memberi judul ini menarik sekali. Saya akan bacakan ayat 14 Esther 4. Saudara bisa baca kitab Esther yang hanya 10 pasal ini. Ya. Ini sangat menarik saudara sekalian. Ya. Bagaimana di balik setiap peristiwa itu ternyata Tuhan turut campur tangan. Bukan suatu kebetulan, memang didesain Tuhan sedemikian rupa sehingga peristiwa-peristiwa itu mendatangkan kebaikan bagi umatnya yang dikasihinya. Nah, saya percaya hidup kita juga ya, didesain Tuhan supaya kita makin hari makin bertumbuh menjadi semakin seperti Kristus. Karena memang tujuan Tuhan menyelamatkan kita adalah kita dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula, yaitu menjadi manusia yang segambar dan serupa dengan Allah, yaitu man of God atau anak Allah yang hidupnya bisa bersekutu dengan Allah. Dan untuk bisa bersekutu dengan Allah, karakter kita harus diubahkan. Ya, ketika karakter kita seperti Kristus, maka kita bersekutu atau sampai kepada Bapa di sorga. Esther pasal 4 ayat 14 dikatakan begini, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, nah ini memang perkataan Mordekai, siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Jadi Esther, orang Yahudi, ya, ini keponakan Mordekai yang dianggap sebagai anaknya karena dirawat sejak kecil, orang tuanya sudah tiada, sehingga dianggap sebagai anaknya. Ini menjadi ratu saudara sekalian. Nah, pada saat itu saudara, orang Israel itu mengalami rencana jahat atau ada ancaman pembinasaan. Makanya Lembaga Alkitab Indonesia, LAI, itu memberi judul perikop ini, Usaha Mordekai untuk Menolong Orang Yahudi. Nah, ini usaha Mordekai. Tadi saya katakan Mordekai itu ayah angkat atau paman dari Esther. Disebut ayah karena mungkin yang merawatnya sejak kecil. Jadi dari judul itu, judul Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Usaha Mordekai untuk Menolong Orang Yahudi, itu menjelaskan orang Yahudi waktu itu menghadapi ancaman pembinasaan, ya, pembunuhan besar-besaran dari Haman bin Hameda. Ya, itu nanti sudah bisa baca di Esther pasal 3 ayat 1 sampai 15. Nah, Haman ini adalah pejabat kerajaan kesayangan raja. Raja yang memerintah pada saat itu adalah Raja Ahasiweros. Ini pemerintahannya sampai 127 provinsi, ya, dari India ya sampai terus Ethiopia dan seterusnya. Jadi kerajaan cukup besar. Nah, Haman ini ya, menjadi orang yang kedua, orang yang sangat penting di dalam kerajaan itu, ya, menjadi pejabat. Dia ini keturunan Raja Agag, ya, dia Raja Amalek. Nah, bangsa Amalek kita tahu sendiri ya, adalah musuh bebuyutan dari bangsa Israel. Nah, dia nih Haman ini ya, merencanakan melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap bangsa Yahudi di lingkungan kerajaan Persia pada waktu itu. Ya. Nah, ini disebabkan kenapa saudara sekalian? Karena begini, Haman pada waktu itu dikasih posisi jabatan yang tinggi sehingga dia dihormati di mana-mana. Nah, ketika dia keluar dari istana raja pada waktu itu dan semua orang diminta untuk menghormati dia, tunduk, ya, sujud begitu. Tetapi ada seorang yang tidak mau sujud yang namanya Mordekai. Ya. Mordekai ini seorang Yahudi tulen. Ya, bagi seorang Yahudi tulen, dia hanya tunduk kepada Elohim Yahweh, ya, Adonai, Elohim Adonai yang disembahnya. Makanya dia tunduk. Tidak mau tunduk kepada Haman yang manusia biasa saja. Nah, ketika Haman melihat bahwa satu orang ini tidak tunduk, ternyata adalah orang Yahudi, Haman merasa marah, ya, bukan hanya marah, murka. Karena memang Haman seorang yang sombong, saudara ya. Nah, dia merasa kalau hanya membunuh Mordekai itu terlalu kecil. Dia bisa gampang saja karena dia pejabat tinggi. Makanya dia mau merencanakan pembunuhan seluruh bangsa Mordekai, itu Israel, saudara sekalian. Nah,
dengan ada ancaman seperti itu, saudara, Haman seorang pejabat tinggi, dia mendesain sehingga di seluruh negeri yang ada 127 provinsi itu merencanakan untuk membunuh semua orang Yahudi yang hidup pada waktu itu. Jadi ini pembunuhan yang luar biasa, genocide ya, yang luar biasa. Nah, saudara-saudara sekalian, itu makanya judulnya usaha ya, Mordekai untuk menolong atau membebaskan orang Yahudi bangsanya. Tadi saya katakan, ya, New English Translation memberi judul Esther decides to risk everything in order to have her people. Itu lengkapnya saudara sekalian. Saya ulangi. New English Translation memberi judul perikop ini, Esther decides to risk everything in order to help her people. Esther memutuskan untuk mempertaruhkan risk everything in order to help her people. Dengan maksud atau demi menolong rakyatnya. Jadi dia mengambil risiko, mempertaruhkan seluruhnya. Untuk apa? Menolong rakyatnya. Sebenarnya mirip saudara sekalian. Cuma di sini penekanannya adalah Esther, bukan Mordekai. Nah, jadi Esther ini diminta oleh Mordekai untuk menghadap raja ya, supaya membatalkan rencana jahat Haman ini. Nah, masalahnya saudara sekalian, ada hukum di negeri itu ya, pada waktu pemerintahan Raja Ahasiweros, orang yang menghadap raja tanpa dipanggil itu kalau raja tidak berkenan, maka hukumannya adalah mati. Tidak peduli siapapun dia. Nah, Esther sang ratu pun kalau dipanggil atau menghadap tanpa dipanggil itu sama hukumannya. Jadi resikonya tinggi sekali. Nah, tetapi Mordekai bilang, kalau kamu nggak menolong, nanti juga ada orang lain yang akan menolong bangsamu. Ya. Padahal keluargamu, bangsamu menghadapi ya, ancaman yang mengerikan, pembunuhan. Ya. Begitu banyak orang Yahudi pada waktu itu akan dibantai habis oleh siasat dari Haman itu. Nah, yang menarik, Esther itu memutuskan untuk apa? Mengambil risiko itu. Makanya kalau kita baca di Esther pasal 4, tadi kan pasal 4 ayat yang ke-14. Nah, di ayat selanjutnya pasal 15, itu ada kalimat yang menurut saya sungguh dramatis ya. Di situ dikatakan begini, setelah tadi firman ayat yang kita bacakan di ayat 14, di ayat yang ke-15-nya dikatakan begini, maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Jadi itu kan tadi kalimat atau pertanyaan dari Mordekai. Ayat 16 perhatikan. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam maupun siang. Ini puasa total saudara sekalian. Kenapa? Dikatakan jangan makan, jangan minum 3 hari. Ya. Ini puasa total yang luar biasa ya. Baik waktu siang, ya, waktu malam, baik waktu malam maupun atau baik waktu siang. Aku, perhatikan, serta dayang-dayangku pun, jadi bukan hanya orang Yahudi yang lain, tetapi Esther juga dan dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Puasa total 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, ya, undang-undang yang tadi, ya, kalau masuk atau menghadap tanpa dipanggil, resikonya hukuman mati. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Nah, ini luar biasa saudara sekalian ya. Esther mempertaruhkan everything, mempertaruhkan segalanya demi membela rakyatnya saudara sekalian. Saudara, apa pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah yang barusan kita dengar ini saudara sekalian? Ini ada sesuatu yang menarik saudara sekalian ya, buat kita semua. Nah, saya lanjutkan dulu. Beruntung ya, Esther ini mendapat perkenanan perkenanan Ahasiweros. Ya tentunya juga karena kemurahan Tuhan, sehingga Ahasiweros itu melihat Esther ya di depan istana, ya, itu berkenan, sehingga dia mengangkat tongkat emasnya sebagai tanda dia berkenan, sehingga Esther bisa menghadap. Dan selanjutnya nanti saudara bisa baca bagaimana dia bisa membebaskan bangsanya, akhirnya menggantung Haman di gantungan yang dibuat oleh Haman untuk Mordekai, sehingga bangsa Yahudi pada waktu itu bebas dari pembinasaan. Nah, saudara-saudara sekalian, ini akhir atau ending yang luar biasa, yang bagus sekali, yang baik buat bangsa Yahudi. Makanya kitab ini ditulis karena ini sejarah yang luar biasa saudara sekalian. Nah, sebenarnya saudara sekalian, ketika kita hidup di bumi ini, kita juga menghadapi resiko. Ya. Seperti Esther, resiko menghadap Ahasiweros, resikonya hidup atau mati. Ya. Tetapi Esther dikatakan memutuskan untuk mempertaruhkan semuanya. Nah, ketika kita hidup di bumi ini, kita juga menghadapi resiko. Saya menyebutnya resiko kekekalan. Resiko kekekalan. Nah, ya, saya ulangi lagi, resiko kekekalan. Apa itu resiko kekekalan? Resiko kekekalan itu kehidupan kekal di surga, hidup bahagia selama-lamanya, atau kebinasaan kekal. Ya. Jadi kita ini makhluk kekal, ketika hidup di bumi ini punya resiko. Ya. Apakah nanti kita hidup kekal atau kebinasaan kekal? Di Daniel pasal 12 ayat 2 dikatakan begini. Daniel 12 ayat 2, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur, artinya meninggal, karena tidur di dalam debu tanah, akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian ya.
sebagian untuk mengalami kebinasaan atau kehinaan dan kengerian yang kekal. Jadi cuma dua, saudara sekalian, yaitu kehidupan kekal sebagian, dan sebagian lagi kehinaan dan kengerian yang kekal. Saya berharap saudara dan saya itu sebagian yang mendapat hidup kekal. Jangan sampai mengalami kehinaan, kengerian kekal. Itu kebinasaan di neraka jahanam. Di neraka itu bukan sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 minggu, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, saudara sekalian. Ini selama-lamanya. Makanya jangan sampai kita gagal masuk surga, saudara sekalian. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, di bagian lain juga misalnya di Matius pasal 25 ayat 46 dikatakan begini. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Siapa tuh? Kalau saudara baca konteksnya ayat pasal 25 itu, ada orang yang melakukan kebaikan ya kepada yang paling hina, ya itu akan dikatakan akan mendapat hidup kekal, diperkenankan oleh raja. Ya. Sedangkan yang tidak melakukan, ketika Tuhan lapar, ketika ada yang lapar, kita nggak beri makan, ketika ada yang sakit, kita tidak mengunjungi, yang kita harus tolong, kita nggak tolong. Nah itu dienyahkan, saudara sekalian. Ya. Makanya dikatakan, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Itu yang tidak melakukan itu. Tetapi orang benar, orang yang melakukan kebajikan, ya, ke dalam hidup yang kekal. Jadi risiko ini, saudara sekalian, kita harus pahami risiko kekekalan. Ya, banyak orang tidak memahaminya, hidup, makan, minum, ya, seperti binatang. Kalau binatang itu nggak ada risiko kekekalannya. Dia mati ya musnah, ya sudah nggak ada kehidupan lagi. Sedangkan saudara dan saya manusia itu punya kekekalan. Ya. Nah, Yohanes pasal 5 ayat 29 yang untuk menjelaskan bahwa risiko ini kita harus ingat ya. Dan mereka yang telah berbuat baik, ya ini cocok dengan tadi Matius 25, ya, akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Dihukum di mana? Tentunya di neraka jahanam, di mana ada lautan api, ya, belerang, saudara sekalian, yang penyesalannya itu diumpamakan, dianalogikan seperti retak gigi. Udah nggak bisa diperbaiki lagi. Nah, untuk itu saudara, ya, kita harus mempertaruhkan segala-galanya. Untuk apa? Untuk kita mendapatkan hidup kekal. Jangan saudara berpikir begini, kita sudah percaya Yesus, nanti mati masuk surga. Padahal hidupnya amburadul. Masih menipu sana-sini, masih berbuat jahat, melukai orang, hidup nggak benar, moralnya bahkan lebih buruk daripada orang yang tidak beragama. Lebih buruk daripada orang yang bukan Kristen. Ini kan miris, tetapi yakin masuk surga. Nanti di ujung maut orang yang seperti ini akan ketakutan, akan gemetar. Sebab apa? Menghadapi kesucian Allah, itu nggak main-main, saudara sekalian. Kita harus mempertaruhkan segala-galanya. Ya, seperti Esther mempertaruhkan segala-galanya, everything, untuk menolong rakyatnya. Kita juga harus mempertaruhkan segala-galanya untuk menolong apa? Diri kita, jangan sampai kita binasa. Nah, Paulus itu mengadakan persiapan yang luar biasa. Ya. Kalau Esther puasa ya, bersama dengan bangsanya, tidak makan, tidak minum, siang dan malam selama 3 hari. Ya kita mungkin persiapannya nggak seperti itu secara literal, tetapi kita harus mempersiapkan diri, saudara. Kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai kita binasa. Ya. Tadi saya katakan ajaran yang mengatakan sekali percaya Yesus, hidup apapun kita jahat, kita tetap masuk surga. Ini ajaran yang salah dan cenderung sangat sesat dan berbahaya. Ya, karena nggak begitu, kekristenan itu dituntut. Ketika kita percaya Yesus, kita harus bersedia dimuridkan, ditingkatkan kualitasnya. Ya. Kualitas hidupnya, batinianya, sampai diubah sedemikian rupa, sehingga tidak melukai orang. Kodratnya seperti kodrat ilahi, kodrat Allah. Dimanapun kita berada, kita membawa keharuman buat orang lain. Dan Tuhan dipermuliakan. Nah, Paulus ini mengadakan persiapan yang luar biasa. Itu terlihat dari ya, surat yang dia tulis kepada beberapa jemaat. Contohnya di Filipi pasal 3 ayat 8, dikatakan begini, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, perhatikan, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Lihat, Paulus melepaskan semuanya, dia mempertaruhkan semuanya dan menganggapnya sampah. Demi apa? Memperoleh Kristus. Jadi yang lain tidak jadi penting lagi ketika sudah mengenal Kristus. Hal ini bukan berarti ketika saudara percaya Yesus, saudara jual rumah saudara, ya, kemudian saudara di gereja. Bukan. Ya. Tetapi kita harus melepaskan diri dari semuanya. Sebab Alkitab mengatakan di Lukas pasal 14 ayat 33, demikian pula lah tiap-tiap orang di antaramu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. Perhatikan, tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Makanya orang kaya yang datang kepada Yesus, ketika Yesus berkata, jualah seluruh milikmu, berikan kepada orang miskin, lalu ikutlah aku. Orang kaya itu pergi dengan sedihnya. Sebab apa? Dia nggak sanggup. Dia masih terikat dengan harta bendanya. Padahal kalau dia jual segala miliknya, kemudian menjadi murid Kristus, dia akan mendapat hidup kekal, saudara. Dan memang tidak mudah untuk melepaskan segala milik. Tapi ada. Itu mustahil bagi manusia, tapi tidak mustahil bagi Allah. Sakius ketika dia percaya kepada Yesus, Sakius pemungut cukai, dia berkata, separuh dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada yang aku peras, aku tipu, aku kembalikan 4 kali lipat.
Dia tidak terikat lagi sama harta bendanya. Makanya Yesus berkata, anak ini anak Abraham. Artinya apa? Bersedia melakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Sehingga orang seperti ini yang bersedia melakukan apapun yang Tuhan perintahkan, itu bisa menjadi murid, ditingkatkan kualitasnya untuk hidup kekal bersama dengan Tuhan. Di bagian lain, Paulus berkata begini, 1 Korintus 9 ayat 27. Ini pernah saya sampaikan minggu lalu, saudara sekalian. Saudara bisa nanti nonton atau melihat YouTube yang lalu, 7 hari yang lalu. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi dia mempersiapkan diri, melatih tubuhnya. Sehingga tubuhnya ini, alat organ tubuhnya ini menjadi senjata kebenaran. Artinya untuk senjata yang melakukan kebenaran Allah. Ya, dia latih. Kita juga harus melatih seluruhnya. Dari mulai mata, pendengaran kita, penglihatan kita, mulut kita, perkataan kita, gerak-gerik kita. Kita harus latih sedemikian rupa sehingga jangan sampai kita melukai orang lain atau jangan sampai kita melanggar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, ayat terakhir dikatakan begini, 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 10. Ini persiapan yang dilakukan oleh Paulus luar biasa. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Jadi dia berusaha untuk berkenan. Ya, itu persiapannya. Sebab kita semua saudara sekalian, tanpa kecuali kita yang sudah percaya Yesus harus menghadap, karena kan kami ya, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa? Dikatakan apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidup. Ya, ini baik ataupun jahat. Jadi kita harus mempersiapkan diri. Jangan sampai kita mati tanpa persiapan. Makanya berjaga-jagalah ya. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang dan kita juga tidak tahu kapan kita mati, saudara sekalian. Kita harus berani mengambil risiko ya, dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau kita hidup benar, saudara sekalian, kita nggak usah takut lagi. Pada waktu kita hidup benar, sesuai dengan kehendak Tuhan, kita menjadi anak Allah yang berkenan kepada Bapa di sorga. Saya percaya, saudara sekalian, kematian kita menjadi jembatan emas untuk kita bisa hidup kekal bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, biar firman Tuhan ini boleh menguatkan kita. Ketika kita ditebus oleh darah Kristus, ada Injil, ada Roh Kudus yang dimenteraikan dalam diri kita. Itu menjadi sarana buat kita mempersiapkan diri bertemu dengan Tuhan. Kita pertaruhkan semuanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia. Ku mau melayanimu, ku mau mengasihimu, ke ujung dunia, ke utus, ku siap.